wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan. Anda telah memasuki wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya Jeremia Leonta Sinuraya SHMH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan mengucapkan selamat menyaksikan paparan zona integritas yang terdiri dari 6 zona, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan merupakan unit pelaksana teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, yang dibangun sejak tahun 1977. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Merah Johansyah nomor 37 yang bersebelahan langsung dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan dan Terminal Kota Kandangan. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan saat ini memiliki 51 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu, dan 46 orang jabatan fungsional umum. Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan memiliki 3 buah blok hunian dengan total kamar hunian sebanyak 13 kamar, yang terdiri dari blok tahanan sebanyak 3 kamar, blok narapidana 9 kamar, dan blok wanita 1 kamar yang total dihuni sebanyak 246 orang warga binaan dan tahanan. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan dipimpin oleh Bapak Jeremia Leonta SHMH di bawah pimpinan dari Bapak Jeremia. Rutan Kelas 2B Kandangan setiap tahunnya mengalami banyak perubahan untuk membuktikan diri bahwa Rutan Kandangan siap menuju WBK dan WBBM serta siap menjadi rutan yang terbaik di Kalimantan Selatan. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja. Untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada manajemen perubahan yaitu melakukan penyusunan tim kerja, yang mana dilaksanakannya rapat pembentukan tim kerja, seleksi pembentukan tim zona integritas, sehingga terbentuknya SK Tim Zona Integritas. Kedua, mensosialisasikan pembangunan zona integritas untuk internal terlebih dahulu yaitu kepada seluruh petugas rutan kelas 2B Kandangan, kemudian pada seluruh warga binaan pemasyarakatan dan kepada seluruh lapisan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial dan media cetak. Yang ketiga yaitu pencanangan zona integritas di mana pencanangan zona integritas dihadiri oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk dari komitmen bersama rutan kelas 2B Kandangan berupa fakta integritas untuk menuju zona wilayah bebas dari korupsi. Selain itu seluruh pegawai rutan kelas 2B Kandangan juga ikut berkomitmen bersama dalam terlaksananya zona integritas wilayah bebas dari korupsi di rutan kelas 2B Kandangan. Yang mana kegiatan ini diekspos oleh media cetak dan media online. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan penempatan SOP sudah dilakukan secara transparan berupa penempatan SOP pada blok hunian, ruang kunjungan, halaman depan rutan hingga media sosial agar mewujudkan transparansi mengenai SOP yang ada di rutan kandangan bagi masyarakat maupun warga binaan. Penggunaan e-office pada seluruh jajaran petugas di rutan kandangan juga sudah dilaksanakan seperti penggunaan Simpek sebagai informasi manajemen dan administrasi bagi seluruh pegawai, penginputan LHKSN, LHKPN, e-performance, whistleblowing system untuk pengaduan, jurnal harian pada Simpek. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan proses penataan sistem manajemen SDM yang pertama yaitu melakukan perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi khususnya di Rutan Kelas 2B Kandangan. Kedua, melakukan pengembangan kompetensi pegawai baik secara online melalui e-learning maupun secara offline seperti mengikuti diklat dan sebagainya yang menunjang meningkatkan kompetensi bagi pegawai.
Ketiga, memberikan reward kepada pegawai yang bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan organisasi sehingga menimbulkan rasa semangat dalam melakukan setiap pekerjaan khususnya pada rutan kelas 2B Kandangan. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator A. Keterlibatan pimpinan 1. Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. 2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja. 3. Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala. B. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. 1. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (RENJA), tahunan, rencana strategis (RENSTRA), 5 tahunan memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (RENJA), tahunan, rencana strategis (RENSTRA), serta penetapan kinerja (perjanjian kinerja). 2. Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil. 3. Indikator kinerja utama, IKU, pada satuan kerja. 4. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely, Continuity. 5. Laporan kinerja disusun tepat waktu. Menyusun LKIP secara tepat waktu. 6. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja. Laporan kinerja LKIP telah memberikan informasi tentang kinerja. 7. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. 8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. 5. Penguatan pengawasan. Agen perubahan yang kelima ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dari KKN. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu 1. Pemasangan banner no gertaifikasi, yang dipasang di dalam rutan dan di luar rutan. 2. Membentuk tim SPIP guna untuk melakukan penilaian resiko atas unit kerja. 3. Pemasangan banner pengaduan untuk masyarakat. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pokja terakhir dalam mewujudkan zona integritas WBKW BBM yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 3 poin utama di dalamnya yaitu standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Standar layanan ini dimaksudkan membahas mengenai standar pelayanan yang khususnya dilakukan atau dilaksanakan di rutan kelas 2B Kandangan seperti pembuatan maklumat pelayanan, penyusunan standar pelayanan, SOP, dan juga evaluasi kemudian diadakannya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Poin kedua membahas tentang budaya pelayanan prima yang membahas tentang memberikan pelayanan yang prima atau berkualitas kepada masyarakat yang menggunakan layanan khususnya di rutan Kandangan seperti tersedianya layanan terpadu satu pintu, LTSP, inovasi layanan, sosialisasi pelatihan budaya-budaya prima, pemberian reward dan punishment. Poin terakhir membahas mengenai penilaian kepuasan terhadap kepuasan pelayanan yang bias dilihat pada hasil survei IPK IKM yang telah dipublikasikan pada media sosial rutan Kandangan. Pada intinya dalam poka terakhir ini tidak terdapat kendala dalam penyusunan, namun masih tetap perlu perbaikan dalam SDM yang memadai. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kandangan meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama Sikanda yang dimana merupakan sebuah singkatan dari Sistem Informasi Kesehatan Narapidana yang dimana sistem tersebut diperuntukkan sebagai kemudahan akses bagi masyarakat khususnya keluarga dari para warga binaan dan tahanan dalam melakukan monitoring keluarganya yang sedang menjalani proses pembinaan di dalam rutan kelas 2B Kandangan. Di samping diluncurkannya inovasi bernama Sikanda, maka lahirlah sebuah maskot yang juga diberi nama Sikanda sebagai salah satu ikon dari rutan kelas 2B Kandangan yang siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Rutan Kandangan sangat tegak tanpa korupsi. Rutan Kandangan Sangat tegak gratifikasi. Rutan Kandangan Sangat sukses. integritas Pasti. korupsi. No. Ayo 1, 2, 3. Rutan Kandangan kerja dengan tegas. Rutan Kandangan membantu masyarakat. Rutan Kandangan